Pemirsa, berjumpa kembali dalam program Infokus Informasi Khusus. Kali ini Selasa 22 November 2022. Saya sedang berada di Hotel Aston Kota Batu, di mana sedang diadakan rapat koordinasi, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai. Tentunya acara pada pagi hari ini bekerja sama dengan Bea Cukai dan juga Satpol PP Kota Batu. Dan sebagai informasi, pemirsa, acara di pagi hari ini akan dihadiri dari pihak Kejaksaan, Koramil, Polsek 3 Kecamatan, dan 38 anggota Satpol PP Kota Batu. Baik, langsung saja ikuti saya, kita akan melihat langsung ke dalam seperti apa jalannya rapat koordinasi pagi hari ini. Bea dan Cukai bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP Kota Batu, mengadakan rapat koordinasi, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai, berlokasi di Hotel Aston Kota Batu, Selasa 20 November 2022. Rakor dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan sambutan yang sekaligus membuka rakor pemantauan dan evaluasi pelaksanaan peraturan undang-undang bidang cukai. Doa pembuka juga dilakukan guna lancarnya jalannya rakor kali ini, dipimpin oleh Edi Prayitno. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Pemirsa, materi pertama disampaikan oleh Arik Dwi Utami, Kabid Penagihan dan Pelaporan Badan Pendapatan Daerah Kota Batu yang juga sebagai moderator. Menyampaikan terkait pengelolaan dana bagi hasil cukai tembakau atau DBHCT bidang penegakan hukum oleh Satpol PP Kota Batu. Dengan capaian kinerja pemerintah daerah untuk penegakan hukum periode November 2022. Tahun 2022 ini, Satpol PP menerima anggaran 10%, yang digunakan untuk penegakan hukum. Di dalam penegakan hukum itu ada beberapa kegiatan, ada sosialisasi. Sosialisasi ini juga ada dibagi menjadi dua, ada sosialisasi tatap muka, ada sosialisasi yang tidak tatap muka. Kemudian ada, kalau di Batu tidak ada pembinaan KIHT, yang ada yang kita lakukan di Batu selain sosialisasi itu ada pengumpulan data dan informasi, kemudian pemberantasan barang kena cukai ilegal, bisa operasi pasar dan juga operasi yang lain. Dari Dirjen Bea Cukai yang nomor 4 itu kinerja-kinerja yang harus dilakukan di dalam bidang penegakan hukum adalah koordinasi dalam bentuk kerjasama dengan Bea Cukai, kinerja sosial, kegiatan pengumpulan informasi, dan kinerja operasi pasar bersama. Perlu kami sampaikan di sini, Satpol PP tahun 2022 itu tinggal melaksanakan kegiatan. Karena sebelumnya regulasi mengatakan bahwa untuk sosialisasi, untuk bidang penegakan hukum itu diserahkan kepada OPD Ekbang waktu itu, Ekonomi dan Pembangunan, kemudian Infokom, bagian hukum, jadi di sana. Namun dengan regulasi yang ada pada tahun 2002 ini, bidang penegakan hukum itu berpindah kepada Satuan Polisi Pamong Praja. Jadi semua kegiatan yang berhubungan dengan penegakan hukum itu dilakukan oleh Satpol PP. Output atau keluaran dari kegiatan rapat koordinasi ini nanti diharapkan bisa menjadi sesuatu yang hasilnya bisa dipergunakan untuk mengambil kebijakan kegiatan di tahun 2023. Contohnya ketika kita mengadakan sosialisasi, nanti dari bidang yang menangani sosialisasi menyampaikan apa yang menjadi keluhan, apa yang menjadi harapan, dan perlukah sosialisasi di 2003 ini dilaksanakan lagi dengan sasaran yang sama atau sasaran yang beda,
yang tujuannya kesemuanya hanya untuk kegiatan penegakan hukum di bidang cukai. Sesuai dengan tugas Satpol PP yakni sosialisasi, pembinaan, patroli, dan pengamanan, di mana 10% anggaran dari DPHCT akan difungsikan untuk penegakan hukum, sehingga Satpol PP sangat berperan dalam upaya gempur rokok ilegal. Karena harapan kami, apa yang kami lakukan di Kota Batu, minimal dari Bea Cukai yang menaungi kami itu tahu. Jadi apa yang kami lakukan itu tahu. Detil-detil, walaupun tidak sedetil mungkin, tapi paling tidak Batu ini melakukan kegiatan seperti ini dan karepnya seperti ini dan sebagainya. Selanjutnya ada sosialisasi pengumpulan massa. Ini sosialisasi pengumpulan massa. Kalau di penilaian ini kami tergolong yang pengumpulan massa di atas 100, Pak Kris. Karena yang didatangkan 125 ya Pak Patria. Ya. Itu kita laksanakan 6 kali dengan sasaran Linmas sama perangkat desa ya Pak Patria. Linmas, kemudian organisasi yang ada di desa. Baik itu BKK, Karang Taruna, perangkat desa itu sendiri. Dan narasumbernya murni dari kantor cukai ya Pak Patria. Cukai dan kepolisian. Cukai dan kepolisian. Ya, dia yang memandoi kegiatan sosialisasi. Ya, dan itu dilakukan tahun ini sebanyak 6 kali. Menurut yang bisa kami rekam itu sudah selesai mulai tanggal 24 sampai 10 ya. 10 November dan sudah selesai 6 kali itu sudah selesai. Kegiatan selanjutnya, selain kegiatan sosialisasi, kami juga sudah melaksanakan kegiatan pengumpulan data. Untuk sementara ini, pengumpulan data yang kami lakukan, kami datang ke toko-toko penjual rokok. Walaupun dan nanti yang ke depan untuk kegiatan pengumpulan data ke depan itu sasarannya akan mengarah kepada tempat-tempat pengiriman barang, Pak Budi. Jadi entah itu di kantor pos, entah itu di JNT ataupun di mana, kita coba untuk mengarah ke sana. Karena untuk pengumpulan data dan informasi ini direncanakan sebanyak 12 kali. 12 kali. Jadi sebanyak 12 kali. Pemirsa, materi kedua disampaikan oleh Krisno Budi Bagus Sasmito, selaku pemeriksa Bea dan Cukai pertama Seksi Intelijen dan Penindakan. Menyampaikan tugas dari Bea Cukai, yakni pengawasan dan pelayanan terhadap ekspor dan impor cukai rokok, minuman yang mengandung etil alkohol atau miras, dan vape atau liquid. Bea Cukai juga melakukan pemeriksaan atas barang yang dibawa ke luar negeri. Yang pertama ingin saya jelaskan tugas Bea Cukai, Pak. Jadi objek pengawasan kami ataupun judulnya kan kantor pengawasan dan pelayanan. Jadi kami mengawasi dan melayani. Yang kita awasi dan kita layani adalah seperti namanya Bea dan Cukai. Bea itu berarti kepabeanan. Jadi kita membidangi bidang kepabeanan. Kalau orang sering dengar itu kepabeanan itu dalam hal ekspor dan impor. Nah, itu ada bea masuk, ada bea keluar. Terus kemudian ada juga cukai, bea dan cukai. Kalau cukai itu berarti seperti rokok. Terus ada etil alkohol, MMA, kita sebutnya biasanya miras atau minuman keras. Kemudian etil alkohol, MMA, atau minuman mengandung etil alkohol. Kemudian rokok, kemudian rokok ini maksudnya termasuk SPM, kretek, SKM gitu ya, sigaret, cerutu itu termasuk rokok. Kemudian yang terakhir adalah vape atau liquid, yang kita sebut sekarang liquid. Jadi itu yang kita awasi, Pak. Nah, nanti kita ini
membahas lebih ke cukainya. Untuk kepabeanan, kebetulan di kantor Bea Cukai Malang itu tidak ada pelabuhan internasional, tidak ada bandara internasional. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian pernah ke luar negeri, pasti kan ketemu dengan CIQ kalau datang ke Indonesia ya, Customs, Immigration, dan Quarantine. Nah, Customs-nya itu Bea Cukai, Imigrasi dan Karantina. Jadi kami melakukan pemeriksaan atas barang yang dibawa, barang-barang penumpang dari luar negeri. Nah, kalau di Malang sendiri karena tidak ada bandara dan pelabuhan internasional, makanya kami tidak mengawasi kepabeanan. Tapi ada beberapa pabrikan, perusahaan yang memang dia bergerak di bidang yang berkaitan dengan kepabeanan. Jadi dia punya barang impor, barang ekspor. Kemudian kita fokus ke cukai. Nah, di DBHJAT sendiri itu adalah dana bagi hasil dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Itu diambil dari 2% penerimaan cukai HT. Tadi kan HT cukai ada 4 ya Pak ya. EA, etil alkohol, MMEA, rokok dan PABE atau liquid. Nah, yang penerimaan cukai secara nasional saya kurang kopi nih, sekitar 250 triliun ya kalau nggak salah. Penerimaan cukai secara nasional 2%-nya dari penerimaan cukai yang khusus 2 yang tadi yang terakhir, yaitu rokok dan vape, itu diambil 2%-nya untuk dibagikan lagi ke pemerintah daerah. Berkaitan dengan DBHCT yang diambil dari 2% penerimaan cukai untuk dibagikan kepada pemerintah daerah, akan dimanfaatkan sebesar 50% untuk kesejahteraan masyarakat, 10% untuk penegakan hukum, dan 40% difungsikan untuk kesehatan. Untuk apa tadi DBHJAT itu diberikan kepada Pemda? Dalam hal ini sesuai amanat undang-undang dan PMK. Nomor 1 adalah peningkatan kualitas bahan baku. Nomor 2 adalah pembinaan industri. Ketiga, pembinaan lingkungan sosial, dan keempat, 4 sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan kelima pemberantasan PKJ ilegal. Jadi kurang lebih ada 3 bidang di DBHJAT itu yang diatur oleh PMK 215, yaitu pertama bidang kesejahteraan masyarakat, kemudian yang kedua bidang kesehatan, yang ketiga adalah bidang penegakan hukum. Oke, lanjut, nanti kita ada proporsinya. Oke, lanjut. Ya, untuk proporsinya sesuai di PMK 215, misalkan gini, di Pemkot Batu ini sudah mendapatkan sesuai dengan PMK 02 tadi itu mendapatkan 20 miliar mungkin secara total ya. Secara total untuk seluruh bidang 3 bidang ini sebesar 20 miliar. Nah, dari 20 miliar itu 50%-nya untuk bidang kesejahteraan masyarakat. Nah, yang 10%-nya untuk bidang penegakan hukum dan 40%-nya untuk bidang kesehatan. Nah, kita fokus di bidang penegakan hukum karena bidang kesmas dan bidang kesehatan ini mungkin di AIS-nya sudah beda Bu. Kalau kesehatan mungkin di dinas kesehatan, kalau kesmas mungkin ada di situ ada yang terlibat dinas sosial, gitu ya, tenaga kerja, gitu, dan lain-lain. Nah, kita fokus di bidang penegakan hukum karena di SE 04 tadi itu pedoman penilaian bea cukai terhadap kinerja Pemda itu fokus di bidang penegakan hukum yang 10%. Bea Cukai Malang akan memberikan pembekalan kepada anggota Satpol PP terkait rokok ilegal, seperti pengenalan jenis rokok ilegal dan bagaimana cara mendeteksi ciri rokok ilegal. Jadi bea cukai itu adalah kayak segel atau bukti pelunasan bahwa si pabrik yang bikin rokok ini sudah bayar cukai. Karena dia kan harus nebus duluan nih bea cukai ke kantor kami berupa lembaran, kemudian dipotong-potong, ditempelkan di masing-masing bungkus rokok. Nah, nanti kalau ini sudah laku berarti kan yang bayar rokoknya dan pita cukainya, nah berarti kan jenengan sedaya yang merokok ini. Nah, ini kalau kan nggak ada bandrolnya berarti nggak bayar cukai. Cukai itu kan pajak kenikmatan, yang menikmati saja yang bayar pajak kan. Terus yang kedua, ada kadang bandrolnya ada. Jadi sebagai penjual di toko itu, lupa ini ada bandrolnya kok Pak, ini kan bukan ilegal. Ya, tapi itu memang
Hanya kami yang bisa melakukan identifikasi karena kami punya alatnya, terutama alat yang untuk mendeteksi hologramnya. Jadi Bea Cukai itu kan pesan kita cukai ini di 3 perusahaan, namanya konsorsium, yang bikin kertasnya Padalarang. Setelah Padalarang bikin kertasnya disampaikan ke Pura Kudus untuk dicetak hologramnya. Dan kemudian hologram sudah jadi, dikirim ke Peruli untuk dicetak ini yang warna-warna ini. Jadi 3 perusahaan ini memang dibikin konsorsium untuk mengurai kecurangan memang. Terus kemudian ada pengaman masing-masing. Dari Bea Cukai itu desainnya kayak gini, pengamannya ada 10 misalkan. 10 ini harus ada. Kalau nggak ada 10 tanda itu pengaman itu berarti palsu. Adanya rakor pemantauan dan evaluasi kali ini diharapkan dapat memperoleh hasil yang akan digunakan untuk mengambil kebijakan di tahun 2023, sehingga diberikan kesempatan kepada peserta yang hadir untuk menyampaikan keluhan dan masukan demi lancarnya program gempur rokok ilegal. Berkaitan dengan kedepannya akan dilaksanakan operasi bersama, terutama ke pedagang-pedagang, baik pedagang kaki lima maupun yang mungkin pedagang besar juga ada. Pertanyaan kami, bagaimana dengan pabrik pembuat rokok tersebut? Apakah selama ini sudah dicek pabrik tersebut tentang pembuatan rokok ilegal? Kalau pabriknya saja tidak kita cek, ya tetap aja nanti akan penjualan rokok ilegal yang tetap aja akan semakin banyak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila didapati pada saat kedepannya nanti operasi bersama, mungkin ditemukan di salah satu pedagang terdapat rokok yang ilegal, langkah kita bagaimana? Apakah pedagang tersebut terkena proses hukum ataupun hanya tindakan peringatan saja? Bagaimana dengan pabriknya ya Pak ya? Dan kemudian bagaimana dengan pedagangnya? Dan ini pun juga perlu Pak, perlu kesepakatan bersama. Karena nanti kan Satpol PP nggak bisa mena-mena menjawab, oh tiga ini nggak bisa, karena nanti yang menyidik dan apa kan dari PPNS juga ya Pak ya. Jadi nanti perlu kesepakatan bersama TNI, Polri, juga ada dengan kejaksaan. Kalau saya sih selaku orang Batu, biasanya kan pedagangnya yang Batu loh, jadi apa-apa ini lebih dibina. Kalau saya, tapi pakai kesepakatan seperti itu. Nah kalau saya karena orang Batu ya, kayak iso yo. Oh jenenge wong Batu ya Pak ya. Kayak kena ya dibina dulu. Kan itu kalau saya, tapi kalau nanti kesepakatannya bagaimana monggo, secara regulasi bagaimana monggo. Kalau saya sih karena walaupun saya dulu Kabid Transtip itu Kabid Transtip yang nggak tegoan Pak. Apalagi kalau harus menertibkan polo dewe Pak ya. Jadi PPK ditakoni sampai mau ngendi KTP ini itu wong Batu. Waduh biasanya rada yang ngomong. Tapi lek balik wong Batu nih si sampean iki. Moro tua mana? Moro tua. Itu jenenge mantu nih gak ngandani ya ngono. Jadi harapan kami tetap humanis dan juga langkah mewujudkan ketertiban ini jangan sampai mengganggu ketentraman masyarakat. Itu yang lebih penting. Ari Dwi Utami, Kabid Penagihan dan Pelaporan Bapeda, menyampaikan usai kegiatan rakor bahwasanya program sosialisasi Satpol PP telah dilakukan dan ke depan akan ada program lainnya seperti operasi pasar, sehingga dibutuhkan kerjasama dari semua pihak. Yang harus dilakukan Satpol PP adalah untuk melaksanakan tugas sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Apa yang sudah direncanakan jangan sampai itu terlewat ya, meleset ataupun
ataupun tertimpa dengan kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan itu, dan pembekalan yang sudah kami lakukan mungkin bisa dioptimalisasikan di lapangan, sehingga kegiatan dalam melaksanakan tugas tidak akan melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah ada. Harapan kami ke depan memang Satpol PP benar-benar mantap ya, dari personilnya, dari tingkat SDA-nya ya, sumber daya aparaturnya itu benar-benar mantap dan mampu untuk melaksanakan tugas yang harus diemban tentang pelanggaran rokok cukai ilegal ini ya. Cukai ilegal ini itu yang pertama, dan yang kedua memang di Batu ini tidak ada pabrik rokok ya, tidak ada pabrik rokok, tetapi berdampak juga karena ada warga Batu yang bekerja di pabrik rokok, dan itu mungkin bisa lebih terjangkau. Dan yang ketiga adalah bagi kalau ditemukan memang ada pengedar atau penjual ya, ada penjual rokok ilegal yang ditemukan di Batu sendiri, itu harus ada penanganan yang lebih humanis seperti tadi disampaikan, ada satu penanganan yang lebih humanis dan juga ada pemberdayaan. Sementara itu, Krisno Budi Bagus Asmito, pemeriksa Bea dan Cukai pertama Seksi Intelijen dan Penindakan, menyatakan akan melakukan berbagai pelatihan dan juga sertifikasi bagi anggota Satpol PP guna menyukseskan program Gempur Rokok Ilegal. Mengagendakan untuk melakukan pembekalan ataupun asistensi, terutama di bidang penegakan hukum di sub bidang pemberantasan PKJ ilegal, karena seperti pengenalan rokok ilegal itu seperti apa saja rokok ilegal, dan kemudian untuk laporan di aplikasi Sirolek dan lain-lain memang butuh keahlian khusus. Jadi kita memang siap kapanpun untuk melakukan asistensi. Artinya mereka butuh minta kita di bulan ini atau bulan depan, monggo saja, kita siap kapanpun melakukan asistensi. Yes, jadi seperti Pemda-Pemda yang lain, terutama di Malang Raya, semua sama kendalanya saya rasa, karena untuk di tahun 2022 ini kan baru berpindah PIC-nya untuk yang memegang kewenangan di bidang penegakan hukum. Jadi yang tadinya perekonomian sekarang dipegang oleh Satpol PP. Nah, kendala semua sama, mulai dari awal mengenai pemahaman peraturan ataupun ketentuan dari undang-undang, PMK dan lain-lain. Kemudian kita sudah lakukan sosialisasi. Kemudian kita lebih intens lagi. Semua sebenarnya sudah ada di surat edaran yang nomor 03 dan 04 terkait penyusunan RKP dan lain-lain. Semua langkah-langkahnya sudah jelas. Dan kemudian kita tinggal realisasikan aja ke mereka, kita pandu, kita lakukan pembekalan. Dan alhamdulillah semua sudah bisa teratasi kendala-kendala yang selama ini mereka keluhkan kepada kami. Pemirsa, beberapa capaian Satpol PP Kota Batu seperti sosialisasi dan pembekalan telah dilakukan sebanyak 3 kali dengan sasaran anggota Satpol PP Kota Batu. Sedangkan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan yakni operasi pasar dan operasi bersama yang akan dilakukan sebanyak 4 kali. Selain itu, ada suguhan atraksi kesenian yang berisi muatan gempur rokok ilegal yang akan dipusatkan di alun-alun Kota Batu dan Among Tani, Kota Batu. Ya pemirsa, dalam rapat koordinasi kali ini telah dijelaskan fungsi dari Bea Cukai adalah sebagai pengawas terhadap ekspor dan impor. Salah satunya adalah cukai rokok. Dan mengingat 10% dari DBHJT atau dana bagi hasil tembakau ini akan digunakan untuk penegakan hukum, di mana fungsi dari Satpol PP, Satuan Polisi Pamong Praja sendiri adalah sebagai badan penegak hukum. Dan dengan adanya rakor pada pagi hari ini, pemirsa diharapkan dapat memperoleh kebijakan yang akan diambil untuk gempur rokok ilegal di tahun 2023. Demikian pemirsa informasi khusus yang dapat kami hadirkan hari ini. Saya Gisela Tahapari dan tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa kembali dalam Infokus selanjutnya.